Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semangat di akhir Ramadan. Dan bagi yang sedang di rumah, bagi istirahat, silahkan mendengarkan. Dan harapannya bisa paham materi hari ini kaitannya dengan privacy governance. Karena ini sangat berkaitan dengan erat dengan aktivitas kita sehari-hari, baik itu pada saat menggunakan berbagai platform digital, sosial media, atau juga yang sifatnya hubungan fisik, interaksi fisik dengan orang dengan institusi, dan orang dengan bisnis dan sebagainya. Oke. Outline hari ini kita akan bahas terkait dengan pendahuluan, terkait dengan apa itu privacy. Dalam konteks ini, privacy di Indonesia kita sebut sebagai data protection, atau biasanya di EU juga kaitan dengan privacy berbicara terkait dengan data pribadi. Kemudian terkait dengan eh, pengenalan terkait dengan Undang-Undang PDP yang sudah dirilis 2 tahun lalu, yaitu nomor 27 tahun 2022, dan tahun ini merupakan tahun eh, berlakunya undang-undang secara menyeluruh. Artinya kalau kita ada kesalahan, kegagalan dalam perlindungan data pribadi akan ada konsekuensinya, baik itu tindakan konsekuensi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang nanti akan berlaku secara efektif di Oktober 2024. Kemudian ruang lingkup dan ketentuan Undang-Undang PDP, peran dan pelaku PDP, definisi data pribadi, akuntabilitas dan tata kelola, penyebab kegagalan PDP, sanksi pelanggaran PDP, dan strategi menyambut Undang-Undang PDP. Dan sebagai pemberitahuan, silakan untuk melakukan absensi awal di LMS sampai jam 13.50. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat YouTube. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related. आज आज खुश तो बात हो गई था। Ya, ya, kenal Tiar. Bentar ya. Ini tidak terlihat ya. Bentar. Oke, sudah terlihat ya. Oke, silakan Tiara. Screenshotnya nggak kelihatan ya. Bentar, saya coba pindah saja. Tidak terlihat di sini. Kok bisa ya? Nah. Oke. Silakan diamati video ini. खुश तो बात हो गई। हिमालय में बार बार क्यों आते हैं एलियन? हिमालय का हिमालयन देखिए ना 8 बजे। And its liver is all nice and good to eat. It's kind of good, really, just to be skewered. And
हाँ हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो? टीवी देख रहा हूँ। दाल चावल रखे हैं, गरम करके खा लेना। हाँ ठीक है। बाहर से कुछ मत मंगाना। सुन रहे हो ना? तुम्हारी आदत पता है मुझे। अरे तो आकर देख ही क्यों नहीं लेती कि क्या खा रहा हूँ। ना ऐसे ही हो। बाय। Good evening, sir. Thank you for calling Hot and Fast Pizzas. Can I I have want to order a pizza. Surely, sir. Can I have your multi-purpose identification number? One sec. Yeah, it's RSP 06031983MI. Thank you for the number, sir. Am I speaking with Mr. Rajneesh Haspuri from Baikala, Mumbai? Yes. The number from which you're calling is 9191930484 and your residential number is 22223244. Yes. But how do you know all this? We are connected to the system, sir. We have all the related information. Thank you, sir. Good, good. I want to order a regular size seafood pizza. Sure, sir. But that's not a good idea. What do you mean? As per your last medical records at Bombay Hospital, dated 9th August 2015, you have high blood pressure and a high cholesterol level, sir. What are you saying? As I said, we are connected to the system, sir. Only 25 minutes. Oh shit. Okay. Then what would you recommend? Try a low-fat Super Veggie Delight Mexican pizza. You will like it. And how can you say that? As you borrowed a book titled Popular Mexican Food from National Library last month, which is overdue to be returned, sir. Okay, I give up. See, I'm very hungry. Send me one of those. How much would it cost? The total cost is rupees 365, including taxes, sir. Okay, fine. You send the pizza. I'll pay for it by my credit card. Okay? I'm afraid you have to pay us by cash, sir. Your only active credit card of Apex Bank is over the limit and amount due is rupees 79,765 since July 2015. That's not including the late payment charges on your last cash withdrawal. That's fine. You send the pizza. Good evening, sir. I guess I will have to go to the ATM in the next lane. Sorry to inform, but you can't, sir. You have reached your daily cash limits, which was withdrawn at an ATM at Domestic Airport Terminal B when your wife took a flight to New Delhi today. Damn it. How do you know? As I said, we are connected. Yes, you're connected to the system. Just 25 minutes. You send the pizza. Thank you, sir. I'll pay by cash. How long would it take? 25 minutes, sir. But if you can't wait, as you said earlier, that you're very hungry, you can always come to a nearest outlet. What? As you're just 4 minutes away from a nearest outlet in your area, and you have a car of number MS01XC3484, Yakazi brand. God, how the hell you As know? I said to you earlier, we are connected to the system, sir. What the? I just want my pizza. Okay, your order is confirmed, sir. Anything else, sir? Nothing. Would I be getting that 3 bottle of cola mentioned in your menu? We normally would, sir. But based on your medical records, you're also a diabetic and... Enough. Send the cola along, you bitch. I request you, please do not use such language, sir. You were convicted on 13th March 2015 for using abusive language to a policeman. What? And you were also arrested for misbehaving with a lady in a party. Shut up. Just shut up, you bitch. Hello? Good evening, sir. Am I speaking with Mr. Rajneesh S. Puri? Yes. Sir, we have a complete anger management program which can treat your aggressive behavior. What? Who told you that? It's in our system, sir. To hell with your system. Fuck your system.
Oke. Em, apa yang kita lihat dari video tadi, mungkin sebentar saya, tentu ini sangat berkaitan dengan tata kelola bagaimana kita memproses data pribadi, apa dasar kita memproses data pribadi tersebut dan sebagainya. Gitu. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin tanya di sini, kira-kira apa message atau kesalahan dari cerita yang ada dalam video YouTube ini? Mungkin saya akan coba panggil. Nah, ini coba eh, Kevin Ferdiansah. Silakan. Yes, yes, what? Ya, silakan Kevin. Can you repeat? Silakan Can you, apa? ya, Di can you- all the videos. ngapain? Sudah Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat dalam video ini? ya. Itu semua informasi yang kita lakukan dalam internet itu bisa dilacak oleh sebuah company pokoknya. Jadi apapun yang kita klik atau kita beli bisa di itu ada informasinya. Oke. Ya. Mungkin lanjut ke Izan Alfian. Coba apa yang kamu tangkap dari video ini? Suaranya unmute. Semuanya, oke. Kaisar. Tidak terdengar Izan. Bagaimana, Pak? Ya, sudah. Silakan. Jadi menurut saya data yang dimiliki konsumer ini dapat diakses dengan mudah oleh sistemnya. Apakah itu tindakan aktivitas yang melanggar hukum atau gimana? Atau sesuai dengan tata kelola atau tidak? Menurut saya untuk itu masih legal, Pak. Menurut saya Ilegal atau legal? legal. Kenapa legal? Karena data itu hal yang normal ditanya oleh operatornya. Dan Terus? kalau data itu mudah diakses sama operator, artinya data itu terbuka untuk semua orang. Oke. Mungkin dari sini tadi yang Kaisar Kertarajasa, silakan. Ya Pak, Silakan. Bagaimana menurutmu? jadi berdasarkan refleksi saya dari video tadi itu ternyata data kita kalau di video singkat tadi itu terhubung di sebuah sistem yang bisa dikatakan tuh sistem yang raksasa gitu yang bisa mencakup beberapa hal seperti tadi itu ada masalah konsumsi ini makanan fast food dengan catatan rekor kesehatan dan juga tadi juga ada engine management berdasarkan tadi yang historical dengan si bapaknya dengan customer fast food-nya dan itu sih kalau menurut saya. Oke, ya. Oke, dari video ini kita lihat ya contoh ya bahwa pada dasarnya pemrosesan data pribadi itu harus sesuai dengan ketentuan ya. Nanti ada legal basis yang kemarin kita juga sudah bahas secara singkat ya, legal basis atau dasar pemrosesan gitu. Pemrosesan data pribadi itu sifatnya juga namanya collection limitation, artinya pengumpulannya sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi specific purpose. Contoh misalkan seorang tukang pizza sampai dia ya namanya ordering pizza ya kalau untuk alamat, nama dan seterusnya itu wajar. Tapi kalau sudah terhubung dia bisa mengakses informasi kaitan dengan kesehatan, kemudian tindakan kriminal itu namanya eksesif, berlebihan gitu. Itu yang jadi. Jadi di sini bahwa ada tata kelola yang tidak sesuai gitu. Karena seharusnya
pizza itu dia tidak bisa mengakses walaupun dasarnya dia untuk keperluan, tapi dia harus dapat persetujuan atau dia punya legal basis apa gitu dalam memproses data pribadi yang cukup besar gitu. Jadi pemrosesan data pribadi itu harus dilihat spesifik purpose-nya apa, kemudian apakah sesuai nggak dengan dasar pemrosesannya. Dasar pemrosesannya kan macam-macam, ada yang sifatnya consent, persetujuan dari subjek data pribadi, legal obligation, dan sebagainya. Dalam konteks ini, sejauh mana dia mengakses data pribadi terkait dengan kriminal tanpa persetujuan dari si subjek data pribadi, atau apakah dia punya kewenangan untuk mengakses itu. Dalam hal ini dia tidak punya kewenangan untuk mengakses data-data kriminal dan seterusnya. Jadi itu banyak hal yang sebenarnya hal-hal yang dilanggar dalam video ini gitu. Sehingga diperlukan bagaimana tata kelola perlindungan data pribadi. Nah, kalau kita lihat saat ini kan kita terhubung ya antara satu dengan yang lain, bagaimana interaksi kita dengan pemerintah, interaksi kita dengan bisnis, dan interaksi kita dengan masyarakat. Artinya setiap orang saat ini data pribadi itu sifatnya tidak hanya fisik ya, tidak hanya sifat data-data pribadi yang kita fisik. Di dalam Undang-Undang PDP cakupannya tidak hanya sifatnya fisik, tapi juga online gitu. Jadi sifatnya offline dan online. Kalau yang online adalah sesuatu yang kita generate, yang dapat mengidentifikasikan kita, itu termasuk data pribadi. Misalkan teman-teman melakukan beberapa metadata, misal geolocation dan seterusnya yang bisa mengidentifikasi alamat rumah, kemudian dari alamat rumah bisa mengidentifikasikan siapa orangnya dan seterusnya, itu termasuk data pribadi. Jadi nanti kita bahas apa sih sebenarnya pengertian data pribadi menurut Undang-Undang PDP. Nah, kalau kita saat ini kan terhubung antara dua dunia fisik ya dengan dunia cyber ya. Saat ini saya yakin teman-teman berada di rumah ya, baik sambil rebahan, sambil tiduran itu kan ya. Ada yang sambil duduk ya. Teman-teman bisa melakukan kuliah online dan seterusnya. Ini kan memberikan kemudahan, tapi di satu sisi adalah di situ ada juga celah ya. Artinya ada data yang di-generate dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini karakteristik ruang digital atau cyberspace tentu dari konteks accessibility. Ya teman-teman kapan saja bisa dan di mana saja bisa mengikuti kuliah gitu. Atau bisa mengakses konten-konten kuliah, borderless gitu. Artinya gini, borderless ini adalah ruang digital, ruang cyber itu sifatnya global. Artinya gini, pada saat teman-teman misalkan sebagai developer dan teman-teman membangun sebuah aplikasi, nah aplikasi ini targeting banyak orang, tidak hanya orang Indonesia tapi juga orang luar negeri. Nah, teman-teman harus hati-hati pada saat teman-teman targeting orang atau market di luar Indonesia, teman-teman harus patuh kepada undang-undang yang berlaku di sana gitu. Jadi itu bukan hanya yang berlaku di Indonesia, tapi juga berlaku di negara setempat seperti itu. Seperti yang berlaku di GDPR, General Data Protection Regulation, artinya regulasi ini dibuat untuk mencakup konteks EU. Jadi walaupun teman-teman membangun sebuah platform digital, base-nya di Bojong Soang, tapi targetin pasar EU seperti currency, kemudian bahasa EU dan seterusnya. Misalkan teman-teman buat travel agency, ya teman-teman harus comply dengan GDPR karena teman-teman mentargeting pasarnya EU. Kemudian sifatnya open transparan, rapidity, interactivity, blur identity ya. Kadang kemarin kita bicara ada orang yang ingin berinteraksi tapi ingin identitasnya anonim dan sebagainya. Nah, kalau lihat dari latar belakang dari Undang-Undang PDP, tentu pada dasarnya cita-cita nasional bangsa ini. Jadi ini teman-teman dalam melakukan sebagai aktivitas apapun nanti teman-teman jadi pemimpin bangsa ya. Artinya Indonesia itu punya cita-cita nasional. Dan ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah suatu statement yang cukup kuat. Artinya peran pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu sifatnya menyeluruh, apalagi dalam konteks cyber. Artinya bagaimana dia melindungi individu dalam yang berkaitan dengan data pribadi dan seterusnya. Kemudian mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan literasi. Artinya dengan perkembangan teknologi,
Ya mau tidak mau kita harus catch up gitu. Harus bisa melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat gitu. Yang keempat tentunya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya ketertiban dunia dalam konteks cyber juga berkaitan dengan bagaimana kita memastikan bahwa semua proses itu sesuai dengan tata kelola, internet governance, dan sebagainya. Nah, ini latar belakang Undang-Undang PDP. Jadi kalau dilihat dari latar Undang-Undang PDP tentu tadi, pertama terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini yang menghubungkan tadi bahwa jadi mungkin antara satu entitas dengan entitas lain terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara. Jadi sifatnya borderless. Artinya seseorang di suatu negara bisa dengan sangat mudah mengumpulkan data pribadi di negara lain dan seterusnya ya, dan ini yang mengakibatkan bahwa perlunya sebuah payung hukum atau tata kelola dalam perlindungan data pribadi. Bisa jadi teman-teman melakukan harvesting gitu, harvest data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan. Nah, ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi teman-teman harus hati-hati pada saat teman-teman melakukan pengumpulan data pribadi untuk maksud tujuan yang sifatnya misalkan komersial dan seterusnya atau untuk keuntungan pribadi, teman-teman bisa dijerat hukum sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian yang kedua, latar belakangnya kaitan dengan human right. Seperti yang sebelumnya kita bahas, kalau secara umum ada dua mazhab ya, ada dari perspektif US, Amerika, dan EU, Eropa. Kalau Amerika sifatnya privacy itu adalah sifatnya sektoral. Dia berhubungan dengan bisnis, tapi kalau di EU sifatnya adalah lebih kepada human right, namun tetap mendukung bagaimana pengembangan transformasi digital dan seterusnya. Jadi salah satu latar belakang kenapa adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentunya sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga tentunya tadi bahwa peran pemerintah adalah melindungi, memberikan jaminan bagaimana hak warga negara atas perlindungan data pribadi. Kebayang nggak kalau kita misalkan menggunakan TikTok, Instagram, kemudian data kita disclose, breach gitu. Pemerintah itu punya peran memastikan bahwa data pribadi yang diolah, dikelola, diproses, disimpan oleh TikTok, Instagram itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap data pribadi warga Indonesia. Ya walaupun sifatnya virtual, tapi ini merupakan kewajiban negara untuk melindungi warganya. Dalam hal ini melindungi data pribadi. Kemudian tentunya dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi. Karena di Indonesia sudah banyak aturan-aturan yang berkaitan dengan data pribadi tapi tidak komprehensif. Harapannya dengan adanya Undang-Undang PDP 27/2022 ini memberikan sebuah efektivitas dalam hal implementasi, pelaksanaan, dan tata kelola perlindungan data pribadi bagi semua entitas, baik itu individu, pemerintah, dan masyarakat. Nah, ini latar belakang lanjutnya adalah tentu kita juga mempertimbangkan beberapa ketentuan kerangka internasional seperti GDPR. GDPR terakhir ditetapkan berlaku itu 2018. Setelah itu Indonesia giat untuk merampungkan RUU-PDP, Rancangan Undang-Undang PDP, hingga akhirnya menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian APEC yang kaitan dengan bagaimana cross-border data dalam lingkup Asia Pasifik dan seterusnya. Kemudian seperti yang tadi saya sebutkan, perlunya ada harmonisasi hukum karena kita memiliki banyak sekali undang-undang yang terkait dengan data pribadi tapi sifatnya tidak komprehensif, masih sifatnya parsial, dan definisi data pribadi itu sendiri juga berbeda antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Kemudian untuk mendukung transformasi digital, karena banyaknya tadi berbagai platform digital yang tumbuh, tentunya perlu ada aturan bagaimana platform digital itu memproses data pribadi sesuai dengan ketentuan. Dan terakhir adalah masyarakat pendidikan. Artinya di sini peran pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita meningkatkan literasi, culture, awareness, mindset. Karena ini penting. Karena kalau di luar negeri, mindset data pribadi itu sudah cukup melekat. Teman-teman kalau di luar negeri, misalkan di Inggris, kalau kita ada event gitu kan, di sana itu kalau ada orang yang jadi ada dikasih sign bagi orang yang tidak ingin dipublikasikan gitu.
Jadi di sana itu dikasih sign tanda bagi orang yang tidak ingin dipublikasikan. Dengan kata lain, si fotografer punya tahu dia tidak boleh memoto sembarangan orang karena itu berkaitan dengan privacy atau data pribadi dia. Oke, ini tadi latar belakang berikutnya tadi kita sebutkan Indonesia banyak sekali undang-undang, ada sekitar 32 regulasi yang sudah ada. Jadi mulai dari perbankan, telekomunikasi, Adminduk, dan seterusnya. Namun terkait dengan data pribadi hanya berkaitan dengan misalkan undang-undang ITE, itu ada pasal 26, ada PPPSTE yang merupakan aturan lanjutan dari Permen 20 2016 tentang perlindungan data pribadi tapi dalam sistem elektronik. Ini juga belum menjadi sebuah kerangka hukum yang komprehensif sehingga diperlukan adanya payung besar untuk bisa menjembatani perbedaan-perbedaan dari undang-undang yang sudah ada. Sehingga kenapa? Karena masih banyaknya persepsi dari data pribadi itu sendiri, dari definisi data pribadi itu sendiri dan seterusnya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita menyampaikan bahwa privacy hard to define. Didefine kan Terputus ya teman-teman ya? Ya Bu, ya Bu, terputus Bu. Oke, tunggu sebentar ya. ya maaf ini ya apa sinyalnya terputus. Mungkin kita lanjutkan ya. Ya, di sini disebutkan bahwa Undang-Undang PDP itu merupakan tindak lanjut atau turunan dari amanah dari Undang-Undang UUD 45 ya. Jadi pasal 28G ayat 1. Karena di situ setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi. Jadi ini merupakan sebuah amanat yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara untuk
melindungi diri pribadi. Jadi diri pribadi itu bukan hanya sifatnya fisik, tapi juga yang berkaitan dengan individu tersebut, dalam hal ini data pribadi. Nah, tentu dalam pembentukan Undang-Undang PDP ada 5 tujuan. Tujuan pertama adalah tadi, sebagai atau melindungi hak-hak dasar tadi. Hak-hak dasar warga negara atas perlindungan data pribadi. Itu yang pertama. Jadi sebagai hak-hak dasar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya data pribadi. Jadi dengan adanya Undang-Undang PDP, awareness masyarakat bisa meningkat. Karena kalau kita kemarin lihat dari teori, ada desire to private, desire to disclose, dan seterusnya. Dengan ada Undang-Undang PDP, kita berhak tahu apakah kita punya hak terhadap data pribadi yang diproses oleh Gojek, Grab, Shopee, dan sebagainya. Kemudian ketiga, terkait dengan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri. Dan yang keempat, mendukung daya saing industri dalam negeri. Dan tentu ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena dengan adanya Undang-Undang PDP, harapannya semua orang itu comply dengan aturan yang ada. Sehingga mau tidak mau dia akan bisa mendorong daya saing industri dalam negeri. Jadi tidak semua pemrosesan itu dilakukan di luar, tapi diarahkan, diproses di dalam negeri dan seterusnya. Kemudian menjamin pelayanan. Jadi menjamin masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang baik dan seterusnya. Nah, ini struktur Undang-Undang PDP. Kalau kita lihat di sini ada 16 bab. Jadi mulai dari azas, ketentuan umum, azas dan jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, peralihan, dan penutup. Ini nah di dalam ruang lingkup dan keberlakuan Undang-Undang PDP ini diatur di dalam pasal 2. Jadi kalau ditanya Undang-Undang PDP itu berlaku apakah hanya untuk individu atau seperti apa? Jadi di dalam Undang-Undang PDP itu berlaku menyeluruh, baik itu untuk individu, korporasi, badan publik, atau organisasi internasional. Jadi teman-teman sebagai individu, teman-teman juga harus hati-hati dalam memproses data pribadi gitu. Misalkan teman-teman sebagai agen individu travel umroh misalkan. Teman-teman pada saat memproses data pribadi pelanggan itu harus mendapatkan persetujuan atau punya dasar hukumnya apa gitu. Korporasi seperti Gojek, Grab, Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan seterusnya, Telkom dan seterusnya. Mereka juga harus punya dasar pemrosesan gitu. Badan publik seperti kementerian dan sebagainya, organisasi internasional dan seterusnya. Jadi undang-undang ini berlaku baik itu di wilayah Indonesia maupun di wilayah luar Indonesia. Artinya sifatnya juga borderless. Sepanjang dia melakukan targeting marketnya Indonesia, ya dia harus comply dengan Undang-Undang PDP. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh GDPR. Jadi berlaku secara menyeluruh dan seterusnya. Tidak hanya berlaku di wilayah Indonesia saja, tapi juga berlaku di wilayah hukum di luar Indonesia yang mengakibatkan hukum atau mempengaruhi kepentingan negara. Jadi sifatnya bahwa ini sangat komprehensif ya. Artinya undang-undang ini berlaku bagi penatausahaan segala jenis data pribadi warga negara Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan, korporasi, badan publik maupun organisasi internasional. Namun perlu dicatat bahwa undang-undang PDP tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Misalkan contoh saya memoto melakukan rekaman video istri saya, keluarga saya, kemudian dan seterusnya yang sifatnya domestik, ya itu tidak berlaku di dalam Undang-Undang PDP. Jadi seperti itu. Jadi ini memang dampaknya cukup signifikan, tapi memang butuh suatu edukasi gitu ya. Misalkan contoh, apakah kita boleh menyimpan foto orang lain di handphone kita tanpa persetujuan atau men-share dan seterusnya, atau itu kalau sesuai dengan undang-undang ini, kalau dia tidak sifatnya domestik, ya tidak boleh. Kalau sifatnya ada dampak akibat hukum atau kaitan dengan komersial, nah dia harus comply dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah,
eh, perlindungan data pribadi tentu ada hal-hal yang dilarang. Jadi pertama adalah setiap orang dilarang secara hukum, dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi kalau teman-teman di sini memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, baik itu kita dapatkan dari internet atau apapun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, itu bisa kena ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Sederhana seperti ini, misalkan ya, kita melakukan pengumpulan data pribadi para selebritis yang sebenarnya data pribadi sudah diekspos di publik gitu. Mulai dari nama, tanggal lahir, nomor telepon, misalkan alamat rumah dan seterusnya. Dan ini kita gunakan untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, itu dilarang dalam Undang-Undang PDP. Jadi itu, walaupun secara umum subjek data pribadi dalam selebriti sudah mendisclose, tapi peruntukannya kalau kita gunakan untuk yang lain ya tidak boleh. Jadi itu harus dipahami. Kemudian yang kedua, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Misalkan contoh nih, teman-teman di sini pacaran gitu kan. Pacaran terus berantem atau ngambek. Kemudian teman-teman mendisclose data pribadi pasangan teman-teman atau pacar, istri, suami gitu kan ke publik gitu. Nah, ini merupakan suatu hal yang dilarang. Atau teman-teman melakukan peretasan gitu. Peretasan sudah dilarang berdasarkan Undang-Undang ITE karena mengakses data sistem elektronik tanpa ilegal. Kemudian teman-teman mendisclose. Nah, itu udah kena dua pasal. Satu pasal di Undang-Undang ITE terkait dengan illegal access. Kemudian satu pasal di Undang-Undang PDP yang kaitannya dengan ini. Dengan Undang-Undang PDP. Bentar ya. Kemudian setiap orang dilarang secara hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Nah, ini sama juga seperti tadi. Bentar ya.
Ya. Kemudian di sini setiap orang dilarang secara hukum secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Kemudian setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, ini juga dilarang. Jadi kita membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Ini pidananya 6 tahun atau denda 6 miliar. Seperti itu. Nah, di sini definisi dan peran perlindungan data pribadi. Nah, secara ekosistem data pribadi itu ada 4. Pertama, subjek data pribadi. Subjek data pribadi ini adalah orang atau perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Jadi misalkan teman-teman, yaitu merupakan subjek data pribadi. Kemudian pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi ini adalah pengendali data pribadi. Setiap orang atau badan publik atau organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Contoh misalkan Dukcapil, Dijen Pajak, kemudian Gojek, Grab, itu adalah pengendali data pribadi. Mereka menentukan bagaimana data pribadi itu diproses dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian prosesor data pribadi. Setiap orang atau badan hukum dan organisasi internasional yang bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Di sini dengan kata lain bahwa dia memproses data pribadi on behalf of pengendali data pribadi. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman sebagai sebuah startup gitu ya, sebagai sebuah startup, teman-teman membangun sebuah platform digital. Dalam startup teman-teman di situ nanti memproses data pribadi, tapi dalam konteks penyimpanan teman-teman menggunakan cloud services. Nah, di sini peran cloud services seperti misalkan Amazon, Aldi Cloud, Google itu berperan sebagai prosesor data pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah lembaga perlindungan data pribadi. Ini adalah otoritas ya. Jadi otoritas dalam hal ini nanti lembaga. Di dalam konteks Undang-Undang PDP nanti akan dibentuk lembaga sesuai dengan nanti peraturan presiden atau perpres dan sebagainya. Nah, dalam konteks perlindungan data pribadi nanti ada ketentuan yang terkait dengan hak subjek data dan pengendali data pribadi. Hak subjek data pribadi yang pertama memberikan atau menarik persetujuan. Ini meminta informasi. Dalam hal ini kita sebagai subjek data pribadi berhak untuk memberikan atau menarik persetujuan. Meminta informasi, melengkapi data pribadi tentang dirinya sebelum diproses, mengakses data pribadi tentang dirinya, memperbarui data dan atau memperbaiki keakuratan, mengakhiri, menghapus, menunda, membatasi pemrosesan, menuntut dan menerima ganti rugi, dan mendapatkan atau menggunakan atau mengirimkan data pribadi yang miliknya ke pengendali data pribadi. Dan sedangkan kalau kewajiban pengendali data pribadi, ini kewajibannya dalam konteks misalkan kita harus punya legal basis. Karena pada dasarnya pemrosesan data pribadi itu dilarang kecuali kita punya dasar pemrosesannya. Apakah itu berbasiskan persetujuan, kontrak, legal obligation, vital interest, public interest, ataupun legitimate interest gitu. Dan seterusnya gitu. Memberikan akses, memperbarui dan seterusnya. Ini seperti ini. Ini kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Melakukan tanggung jawab dan kepatuhan. Merekam kegiatan pemrosesan data pribadi, melakukan pemberitahuan jika terjadi pelanggaran. Jadi tanggung jawab pengendali data pribadi dan proses data pribadi
pada saat teman-teman sebagai seorang startup, pada terjadi kegagalan, ya teman-teman harus memberitahukan kegagalan tersebut. Memastikan keamanan pemrosesan data pribadi, security, confidentiality, dan melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi jika pemrosesan yang dilakukan sifatnya adalah masif, yang berkaitan dengan publik, dan sebagainya. Sedangkan kalau dalam konteks lembaga perlindungan data pribadi, tujuannya otoritas ini melakukan perumusan, penetapan kebijakan, strategi perlindungan data pribadi, pengawasan, penegakan hukum, maupun fasilitasi. Ini yang nanti akan dilakukan oleh otoritas perlindungan data pribadi yang saat ini sedang dibentuk di Indonesia. Nah, ini sebelum kita masuk, mungkin kita sebentar break 2 menit terkait dengan definisi data pribadi. Silahkan, ini ada definisi data pribadi pasal 1 ini. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan, yang pertama yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Mungkin sebentar saya ada, ini bentar ya. Ya, di sini ini pengertian data pribadi. Jadi ada 4 parameter yang menjadi pertimbangan. Jadi data pribadi itu adalah data tentang orang perseorangan. Jadi terkait dengan individu, baik yang teridentifikasi maupun dapat diidentifikasi. Kalau teridentifikasi itu kan kalau saya ingin melihat di sini ada Tunggal Panaluan gitu. Teridentifikasi kan Tunggal Panaluan mahasiswa Telkom University gitu. S1 Informatika gitu. Karena saya udah tahu gitu kan. Teridentifikasi. Atau dapat diidentifikasikan, misalkan di sini ada namanya Kemal. Kemal ada 2 gitu. Kemal kemudian nggak pakai foto dan seterusnya gitu. Tapi dapat diidentifikasikan gitu. Dengan spesifik gitu. Atau dari kegiatan behavior aktivitasnya dan seterusnya gitu. Kemudian dapat secara sendiri secara tersendiri atau dikomunikasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Baik itu jadi nanti, baik itu identifikasi itu bisa dilakukan sendiri-sendiri atau dikomunikasikan dengan informasi yang lainnya. Misalkan contoh, nama Budi. Budi apakah data pribadi? Misalkan. Ya itu belum tentu bisa mengidentifikasi orang, karena nama Budi banyak. Jadi kita bisa mengkomunikasikan dengan informasi yang lain melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
Nah, jenis data pribadi itu ada sifatnya umum, data pribadi umum. Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk data pribadi untuk mengidentifikasi seseorang gitu. Data pribadi spesifik, data pribadi yang bersifat spesifik itu yang kaitan dengan kesehatan, biometrik, data genetika, kejahatan, data anak, keuangan pribadi, dan data lainnya. Jadi kalau sifatnya data umum ya dari nama lengkap, jenis kelamin, dan seterusnya gitu. Tapi yang spesifik ini kesehatan, biometrik, genetika, kejahatan, dan seterusnya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara melindungi data pribadi yang sifatnya umum dan spesifik? Tentu ini akan memiliki approach yang berbeda gitu. Kalau umum dan spesifik itu seperti apa? Tentu tata kelolanya berbeda dalam memproses data sifatnya umum dan juga data yang sifatnya spesifik gitu. Nah, ini diskusi. Contoh, apakah berikut ini termasuk data pribadi? Kalau Bambang Setiawan adalah pria Indonesia. Berarti di sini ada dua ya, nama lengkap sama kewarganegaraan. Kira-kira dengan satu informasi ini bisa diidentifikasi nggak? Bambang Setiawan adalah pria Indonesia. Kira-kira kita udah bisa mengidentifikasikan orangnya belum? Gibran. Gimana menurut kamu Gibran? Gibran Sevaldo. Ini Marisa Amalia, Dwi Putri. Ya, Pak. Menurut kamu Bambang Setiawan adalah pria Indonesia, ini sudah memenuhi kaidah sebagai data pribadi belum? Belum sih, Pak. Soal Bambang Setiawan di Indonesia mungkin ada banyak. Oke, ada banyak ya. Jadi walaupun dia ada nama lengkap, ada kewarganegaraan, tapi belum tentu ini sebagai data pribadi. Karena tadi, apakah caranya adalah apakah dia bisa diidentifikasikan langsung gitu, maupun tidak langsung gitu. Kemudian dikombinasikan dengan agama Islam. Kemudian berusia 35 tahun. Kemudian tinggal di Lele Residen. Artinya apa? Artinya di sini dia bisa menjadi data pribadi jika dikombinasikan dengan data-data terkait lainnya. Sehingga ini yang disebut sebagai data pribadi. Sehingga dia bisa mengidentifikasi orang. Jadi kalau Bambang Setiawan, pria Indonesia, Islam, berusia 35 tahun, dan tinggal di Lele Residen Jakarta misalkan. Berarti dia sudah spesifik orangnya. Berarti termasuk informasi ini adalah data pribadi. Tapi kalau hanya Bambang Setiawan saja ya tidak data pribadi. Atau Islam, atau usia 35 tahun, ya enggak juga. Tapi kalau secara keseluruhan, tadi kan data baik itu dapat dikombinasikan sendiri-sendiri ataupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Itu yang disebut data pribadi. Nah, perlu dipahami prinsip utama pemrosesan data pribadi. Pada dasarnya pemrosesan data pribadi itu dilarang, kecuali kita harus ada dasar pemrosesannya. Jadi dasar pemrosesannya itu apa? Ada legal basis. Legal basisnya apa? Ada consent, kemudian kontrak obligation, kontrak, kemudian legal obligation, vital interest. Nah, kita bisa pilih salah satu. Kita punya nggak dasar pemrosesannya? Oh, kita punya, saya punya dasar legitimate interest, kebutuhan saya gitu. Saya memproses data pribadi ini karena kebutuhan saya. Nah, kita harus memberikan bukti. Dasar kebutuhannya seperti apa? Contoh, saya sebagai pemilik warung online e-commerce, saya memproses data pribadi pelanggan saya dalam rangka untuk pengembangan bisnis. Artinya kapan saya jual panci, hari Senin, Selasa, Rabu, mana yang paling banyak di order. Nah, itu saya boleh. Itu ada legitimate interest. Tapi legitimate interest ini tidak sembarang digunakan gitu. Misalkan contoh, ya udah saya mau pakai data pribadi, simpan data pribadi teman saya deh, nanti saya simpan untuk keperluan lain kali, itu nggak boleh. Jadi, dan yang berikutnya adalah
subjek data pribadi harus mengetahui bagaimana data pribadinya akan diproses transparansi, harus sifatnya transparan gitu. Oke, ini pemrosesan data pribadi dalam Undang-Undang PDP kalau kita gambarkan dalam sebuah siklus data pribadi itu ada 6 tahapan. Jadi kalau kita lihat tahapan pertama adalah pemerolehan dan pengumpulan. Kemudian tahapan kedua adalah pengelolaan dan penganalisaan. Tahapan ketiga adalah penyimpanan. Tahapan yang keempat adalah perbaikan dan pembaharuan. Tahapan kelima adalah penampilan, pengumpulan, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan. Dan berikutnya adalah penghapusan atau pemusnahan itu. Ya. Jadi ini siklusnya, pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumpulan, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, dan penghapusan dan pemusnahan. Nah, teman-teman sebagai subjek data pribadi maupun pengendali data pribadi, nah misalkan teman-teman nanti berperan sebagai CIO atau founder sebuah startup yang memproses data pribadi, teman-teman harus paham nih proses data pribadi, SDLC-nya seperti apa, life cycle-nya seperti apa gitu. Life cycle-nya seperti apa, mulai dari perolehan, bagaimana kita memperoleh data pribadi, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menyimpan, bagaimana melakukan updating, bagaimana kita menampilkan, melakukan transfer, menyebarluaskan, mengungkapkan, dan bagaimana kita menghapus gitu. Dengan kata lain, walaupun teman-teman nanti, oh Pak, startup saya udah ganti. Nah, teman-teman harus paham bahwa setelah teman-teman tidak beraktivitas itu, data pribadi itu harus dilakukan penghapusan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada syarat sah dan prinsip pemrosesan data pribadi. Nah, syarat sah dan pemrosesan itu ada 6. Ini ya, persetujuan, perjanjian, legal obligation, pelaksanaan kewenangan dan pelayanan publik, vital interest, dan legitimate interest. Nah, di sini disebutkan bahwa teman-teman pada dasarnya pemrosesan data pribadi itu dilarang kecuali teman-teman punya syarat sah atau dasar pemrosesan dari 6 ini. Bisa salah satunya gitu. Jadi tidak mesti, bisa lebih dari satu, minimal punya satu dasar pemrosesan. Dan itu biasa ditujukan dengan bukti, evidence-nya apa gitu. Kemudian tadi prinsip pemrosesan data pribadi itu sifatnya terbatas, spesifik, dan transparan. Nah, ini sesuatu yang dilanggar di dalam video tadi, itu dia sifatnya tidak terbatas, spesifik, dan transparan. Dia tidak transparan. Dia ditanya kenapa tahu data pribadi saya, dia hanya menjawab we are connected to the system. Dia harus transparan bagaimana dasarnya apa dia memproses data pribadi. Kemudian sesuai dengan tujuan nggak? Karena ordering pizza apakah berkaitan dengan misalkan kriminal, kemudian kejahatan misalkan diabetes, nah itu mungkin bisa kayak, tapi apakah Anda mendapatkan persetujuan dari klien atau customer-nya gitu? Apakah menjamin hak pemilik data pribadi akurat, lengkap, mutakhir, melindungi keamanan data, memberitahukan aktivitas kegagalan dalam perlindungan data pribadi, dan dihapus, dimusnahkan sesuai dengan ketentuan atau permintaan. Jadi pada dasarnya tadi bahwa video tadi banyak prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang tidak sesuai gitu. Hak-hak subjek data pribadi. Pertama, hak atas informasi, yaitu subjek data pribadi seperti kita, misalkan
punya hak untuk mendapatkan informasi mengenai data apa saja yang diproses dan bagaimana mereka memproses. Kemudian hak untuk menghapus data pribadi jika dianggap sudah tidak relevan atau sudah tidak menggunakan jasa layanan. Hak untuk memperbaiki. Jadi hak untuk mengupdate. Karena bisa jadi kalau kita tidak update data tersebut, kita tidak mendapatkan benefit dari pemerintah misalkan. Contoh, karena data pribadi saya tidak update, saya tidak dapat bantuan sosial gitu. Dan seterusnya. Hak atas portability data. Nah, ini hak untuk melakukan pemindahan data. Ini sebenarnya bisa dilakukan misalkan teman-teman sebagai pelanggan telepon seluler A gitu. Nah, teman-teman ingin pindah ke seluler B. Nah, teman-teman bisa minta data pribadi di seluler A itu pindah ke B gitu dan seterusnya. Hak mendapatkan ganti rugi, hak akses, hak untuk membatasi pemrosesan. Misalkan contoh, saya ingin hanya data pribadi ini yang diperoleh. Saya tidak ingin data saya diprofiling untuk berbagai iklan dan seterusnya dan seterusnya. Hak untuk menolak, kan tadi sama. Keberatan kalau data pribadi saya diproses untuk kaitan dengan komersial dan seterusnya sama terkait dengan pemrofilan secara otomatis. Misalkan contoh, saat ini kan banyak proses seleksi di mana proses administrasi dilakukan by system ya, pakai AI atau otomatis ya, tanpa intervensi dari individu gitu. Nah, di sini di dalam Undang-Undang PDP dimungkinkan teman-teman meminta bahwa dilakukan pemrosesan secara manual gitu. Namun ini menjadi sebuah tantangan bagi regulator untuk membangun bagaimana tata kelolanya, prosesnya dan seterusnya gitu. Nah, dalam konteks subjek data pribadi, ini juga kita kelompokkan menjadi 6 siklus ya, sama seperti tadi. Dan dalam Undang-Undang PDP, kita coba petakan pasal-pasal yang berkaitan dengan perolehan dan pengumpulan. Itu ada pasal 5, pasal 9. Karena kalau teman-teman membaca pasal itu pasti akan kompleks dan perlu waktu ya. Jadi nanti di sini ada hak mendapatkan informasi, ada hak untuk menarik kembali persetujuan. Jadi kaitan dengan perolehan pengumpulan itu berkaitan dengan mendapatkan informasi dan juga menarik persetujuan atau konsen. Kemudian pengolahan dan penganalisaan. Ini mendapatkan misalkan hak untuk mendapatkan akses, hak untuk mengakhiri pemrosesan, hak keberatan terhadap tindakan pemrosesan secara otomatis, hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi. Kemudian penyimpanan, hak portability data pribadi. Ada perbaikan data, perbaikan dan pembaruan, hak untuk perbaikan dan pembaruan data pribadi, hak mendapatkan akses dan mendapatkan salinan, hak mendapatkan dan atau menggunakan data pribadi, hak portability, hak menerima ganti rugi terhadap pelanggaran pemrosesan data pribadi, hak untuk menghapus dan atau memusnahkan data pribadi, dan seterusnya. Ini dituangkan dalam sebuah siklus. Jadi subjek data pribadi itu ada dalam setiap proses siklus data pribadi itu sendiri, mulai dari pemerolehan sampai dengan penghapusan. Nah, pengecualian hak subjek data pribadi sifatnya bahwa subjek data pribadi sifatnya tidak absolut ya. Tidaknya sifatnya tidak merupakan sebuah hal yang mutlak. Ya. Kepentingan apa saja yang bisa dibatasi, misalkan dalam konteks pertahanan keamanan, penegakan hukum. Jadi kalau sudah dalam masuk konteks law enforcement ya mau tidak mau data pribadi kita harus diberikan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam konteks penyelenggara negara, dalam konteks pengawasan jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran sampai dengan kepentingan penelitian. Meskipun hak subjek data pribadi dapat dibatasi, tapi dalam pemrosesannya semuanya yang tadi misalkan untuk kepentingan pertahanan negara, pengawasan sektor jasa keuangan, mereka harus tetap terikat pada prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Nah, ini dasar pemrosesan versus hak subjek data pribadi. Nah, kalau kita lihat di sini ada 6 ya. Bagaimana komparasi atau keterkaitan antara persetujuan atau kaitan dengan hak-hak subjek data pribadi dengan legal basis atau dasar pemrosesan. Ini lawful basis sama hak-hak subjek data pribadi. Ini pernah kita bahas juga secara singkat ya di pertemuan sebelumnya. Ini kalau konsen. Nah, kalau teman-teman menggunakan sosial media gitu, kan basisnya adalah persetujuan dari teman-teman ya. Artinya teman-teman punya hak untuk mendapatkan to be informed, to be access, dan teman-teman punya hak untuk minta datanya dihapus gitu. Tapi kalau teman-teman
ingin minta datanya dihapus di Dijen Pajak, Dukcapil itu nggak bisa. Karena itu adalah tadi legal basis-nya ada legal obligation dan seterusnya. Jadi ini dasar bagaimana kehubungan antara legal basis dengan hak-hak subjek data pribadi. Jadi sebagai subjek data pribadi kita harus tahu subjek hak-hak kita apa, tapi hak itu sifatnya tidak mutlak. Hak itu nanti dikaitkan dengan dasar pemrosesannya apa gitu. Jadi ini yang perlu dipahami. Nah, ini terkait dengan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini berkaitan dengan si pengendali data pribadi maupun prosesor. Jadi teman-teman sebagai startup, nah sebagai pengendali data, teman-teman harus punya akuntabilitas. Dan akuntabilitas ini juga direlatekan dengan tadi 6 proses data tadi. Mulai dari pemerolehan pengumpulan, pengolahan penganalisaan, penyimpanan, sampai dengan penghapusan dan pemusnahan. Nah, di dalam Undang-Undang PDP, akuntabilitas itu diatur. Diatur dari dasar pemrosesannya seperti apa. Ini ada pasalnya, saya tidak jelaskan satu-satu ya. Ini perolehan, ini pemetaan yang bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk memahami Undang-Undang PDP. Ini dasar dan prinsip pemerolehan dan pengumpulan pasal 20. Ini kaitannya dengan dalam konteks pemerolehan dan pengumpulan bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Baik itu sifatnya persetujuan, perjanjian, kewajiban hukum, vital subject data, kepentingan umum, dan kepentingan sah lainnya. Jadi ini harus ada dasar hukumnya gitu. Kemudian berikutnya pengendali data pribadi yang menggunakan persetujuan sebagai dasar hukum, dasar pemrosesan data pribadi harus mendapatkan persetujuan. Jadi dari 6 tadi legal basis, bagi yang menggunakan persetujuan sebagai dasar pemrosesan harus mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi. Kemudian pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi kepada subjek data pribadi. Jadi kalau yang kaitan dengan mendapatkan persetujuan, dia harus menyampaikan informasi kepada subjek data pribadi. Bagaimana data itu diproses, disimpan, dan seterusnya. Jadi untuk persetujuan, dia harus memberikan informasi yang jelas kepada si pemilik data pribadi. Makanya di pertemuan berikut sebelumnya kita bicara privacy notice dan choice. Notice itu memberitahukan bagaimana data pribadi diproses, disimpan, siapa saja. Kemudian ada privacy notice dan privacy choice. Pilihan, apakah kita setuju atau tidak. Gitu. Persetujuan harus ditulis dan terekam, baik itu disampaikan melalui elektronik dan non-elektronik. Jadi sifatnya ini adalah sudah diatur. Jadi persetujuan itu harus jelas dalam konteks perolehan dan pengumpulan. Ini memahami, saya lihat baterainya sudah sampai mana? Oh, 8%. Bentar ya. Nah ini arti persetujuan, ini sifatnya ya ada persetujuan eksplisit, implisit, dan open consent. Jadi contoh kalau yang sifatnya opt-in, do you want to receive additional information, yes or no gitu. Nah ini kalau sifatnya opt-out, ya, jadi kita diberikan
eh, opsi apabila kita tidak ingin menerima informasi tersebut gitu. Jadi check here if you do not want to receive additional information. Nah, ini secara umum saja ya. Nah, prinsip pemberitahuan di pasal 21 itu sifatnya tadi notice ya, privacy notice itu kita sebutkan legalitasnya. Apa sih dasar pemrosesannya, tujuannya, jenis dan relevansi data pribadi yang akan kita proses. Nah, tadi dalam konteks yang tukang pizza gitu ya. Apakah dasar hukum apa yang digunakan? Apakah legal obligation, kontrak, kemungkinan persetujuan karena dia sudah pernah menjadi pelanggan atau dan seterusnya. Nah, harus ada legalitasnya apa gitu. Kemudian tujuan pemrosesan datanya untuk apa gitu? Hanya untuk pembelian dan seterusnya. Kemudian jenis dan relevansi data pribadi yang diprosesnya seperti apa. Nah, tadi kita lihat dia tidak ada beberapa data pribadi yang diproses tidak relevan dengan konteks penjual pizza dan seterusnya. Nah, ini harus disampaikan. Kemudian ini contoh prinsip pemberitahuan. Ada sifatnya kan kita sebut sebagai privacy notice dan choice. Ada sifatnya pada saat timing ya, pada saat di awal. Kalau kita misalkan melakukan setup aplikasi, biasanya ada di awal itu privacy statement. Kita melakukan persetujuan atau just in time, on demand dan sebagainya. Kalau just in time ini misalkan kalau kita meng-create sesuatu gitu ya. Nah, kita diberitahukan ini kepada bahwa data pribadinya ini akan digunakan untuk ini dan seterusnya. Jadi pada saat awal kita diminta untuk memberitahukan on demand itu. On demand itu artinya kita bisa on demand itu sesuai dengan kebutuhan siapa yang akan kita lihat, siapa yang kontak kita dan bagaimana men-stop seseorang dari gangguan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini contoh prinsip pemberitahuan ini biasanya dalam konteks privacy policy. Nah, ini biasa di website itu ada privacy policy. Namun di Indonesia privacy policy ini masih tidak banyak ditemukan ya. Jadi, nah itu tantangan bagaimana setiap website, setiap aplikasi itu harus punya privacy policy-nya gitu. Apalagi kalau kita menggunakan dasar pemrosesan persetujuan ya. Jadi seperti sosial media, platform digital itu harus punya privacy policy gitu. Otherwise kalau kita nggak punya privacy policy biasanya ya, ya. Prinsip dan pemberitahuan, privacy notice, kemudian kebijakan privacy. Ini contoh kebijakan privacy untuk aplikasi Jakarta Kini. Ini pemberitahuan dan persetujuan ini waktu zaman COVID ya. Jadi pada zaman COVID, pada saat kita akses, ini nanti ada pemberitahuannya, pemberitahuan persetujuannya seperti apa gitu. Jadi misalkan kita memproses data nama lengkap, di sini disebutkan bahwa fitur ini akan mengakses nama lengkap, NIK, lokasi kamera. Ini harus diberitahukan. Kemudian konfirmasi persetujuan. Nah, nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan berikutnya yang kaitan dengan privacy notice dan choice. Karena ini sangat berkaitan dengan misalkan teman-teman comply dengan Google Play Store atau iOS ya. Karena kalau sekarang bagi para developer yang tidak comply dengan journey prominent disclosure-nya ini biasanya tidak accepted di Google Play Store atau di iOS gitu. Jadi teman-teman misalkan sebagai UI UX, nanti biasanya UI UX ini harus paham journey-nya seperti apa nih pada saat mengakses suatu fitur, data pribadi apa saja yang diproses. Biasanya sama Google ya, sekarang itu Google itu ditanya lebih detail. Fitur ini mengakses data pribadi apa saja gitu. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagi para nih. Bentar ya.
Nah, seterusnya, nah ini contoh kalau misalkan teman-teman ini di dalam sebuah fitur aplikasi ada mengakses lokasi, misalkan untuk informasi harga pasar terdekat atau mengakses lokasi informasi untuk fitur ambulan misalkan fitur WiFi dan seterusnya. Nah, ini harus ada pemberitahuan bahwa fitur ini mengakses lokasi Anda, apakah Anda setuju dan seterusnya. Namun di tantangan dari fitur ini adalah ini sifatnya langsung belum ada sifatnya yang kalau saya nggak setuju gimana gitu. Jadi ya kita harus opt-in, harus setuju gitu. Kalau opt-out itu artinya ada kesempatan kita untuk tidak setuju gitu, untuk keluar dari persetujuan atau withdraw dan seterusnya gitu. Ini contoh pemberitahuan persetujuan, nanti kita bahas di minggu berikutnya secara lebih detail. Nah, berikutnya dalam konteks Undang-Undang PDP ada berkaitan dengan penilaian dampak PDP. Jadi biasanya yang di dalam PDP itu ini sebagian akuntabilitas ya. Artinya sebagai pengendali data pribadi, startup atau apapun ya, teman-teman kalau memproses data pribadi dalam konteks yang skala besar, kemudian salah satunya ya, jadi kalau dalam skala besar ya teman-teman harus melakukan data protection impact assessment atau melakukan pengambilan keputusan secara otomatis, misalkan menggunakan AI. Atau memproses data pribadi yang spesifik. Misalkan aplikasi teman-teman yang buat ini memproses data pribadi anak gitu. Nah, teman-teman harus punya data harus melakukan data protection impact assessment. Otherwise ya teman-teman nggak comply dengan undang-undang PDP. Gitu. Jadi paham ya di sini ya. Jadi harus diperhatikan bahwa kalau memproses data secara otomatis, spesifik, skala besar, harus melakukan data protection impact assessment. Nah, kemudian kaitannya dengan apa sih di dalam Undang-Undang PDP itu ada amanat bagi yang melakukan proses secara otomatis dalam skala besar harus memiliki DPO, Data Protection Officer. Nah, teman-teman suatu saat misalkan jadi founder atau CEO gitu yang memproses data pribadi dalam skala besar. Apabila ini teman-teman lakukan, teman-teman harus meng-hire DPO atau menunjuk seorang DPO untuk melakukan tadi untuk melakukan pengawasan terhadap pelindungan data pribadi. Jadi biasanya DPO itu wajib untuk operasional pelayanan publik seperti pemerintah, pengolahan rutin data pribadi dalam skala besar, atau pemrosesan data pribadi khusus dalam skala besar seperti ke data kesehatan, data anak, dan seterusnya. Ini harus punya DPO. Jadi tugas DPO itu tadi menganalisis, memeriksa kepatuhan kegiatan pemrosesan data pribadi, berikan saran rekomendasi, penilaian dampak perlindungan, dan kontak utama. Nah, ini merupakan salah satu peluang bagi teman-teman di masa depan ya. Bisa jadi teman-teman di kemudian hari bisa menjadi data protection officer gitu. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang PDP dan satu hal yang menarik dibandingkan dengan undang-undang negara lain termasuk GDPR, di dalam Undang-Undang PDP itu diatur terkait dengan pemasangan data visual, pengolahan data visual atau CCTV. Jadi pemasangan alat pemroses atau pengolahan data visual di tempat umum dan pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan. Tujuannya keamanan, pencegahan bencana, penyelenggaraan lalu lintas, dan pengaturan lalu lintas informasi. Jadi pemasangan CCTV di tempat umum itu tujuannya hanya untuk keamanan, pencegahan bencana. Artinya apa? Kalau teman-teman melakukan CCTV di sembarangan tempat tanpa tujuan tertentu, teman-teman bisa ini tidak boleh. Karena itu bukan premisnya saya gitu. Jadi saya harus mengarahkan ke rumah saya gitu. Seperti itu. Karena ini kasus ini pernah terjadi di Eropa. Artinya seorang pemilik rumah, jadi dia pasang CCTV di pintu rumahnya, kemudian pintu rumahnya mengarah keluar ke public space. Nah, itu bisa dituntut gitu. Namun dalam konteks Undang-Undang PDP, pemasangan CCTV itu boleh dilakukan tempat umum untuk kepentingan keamanan, pencegahan bencana, dan lalu lintas. Nah, ini biasanya ada dasarnya, biasanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal keamanan, pencegahan bencana seperti monitoring banjir, lalu lintas untuk terkait dengan traffic. Kemudian biasanya kita harus menampilkan informasi pada area yang dipasang. Contoh misalkan kalau di masjid, gitu kan,
Di masjid kan biasanya sekarang banyak CCTV. Nah, harus ada sign-nya itu. Di masjid kan public space ya. Artinya tujuannya apa? Untuk keamanan. Jadi masang CCTV di masjid ya boleh gitu untuk keamanan. Nah, biasanya harus dikasih sign. Di sini ada CCTV, under surveillance dan sebagainya. Dan tidak digunakan untuk mengidentifikasi seorang. Nah, teman-teman tidak boleh, misalkan teman-teman mengambil feed data CCTV, kemudian teman-teman berusaha untuk melakukan identifikasi. Nah, ini tidak boleh. Kecuali dalam konteks misalkan ya, dalam konteks riset ya. Dalam konteks riset itu masih dimungkinkan, tapi dengan catatan teman-teman harus menghilangkan atribut-atribut data pribadi. Nah, nanti ini banyak teknik ya terkait dengan privacy first serving dan sebagainya, bagaimana kita bisa memproses data pribadi tanpa melakukan kompromi data pribadi dan sebagainya. Kemudian tadi, semua itu ada pengecualian terkait dengan pencegahan kriminalitas, proses penegakan hukum, dan sebagainya. Nah, tindakan pengambilan keputusan secara otomatis, ini profiling. Nah, subjek data pribadi itu berhak untuk mengajukan keberatan, tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis. Nah, ini seperti tadi, misalkan kredit scoring ya, kredit scoring. Ternyata kita nggak bisa melakukan pinjaman atau apa, karena tadi, dari hasil pinjaman tadi contoh tadi di kasusnya apa yang video tadi, dia nggak bisa melakukan pembayaran karena disebut scoringnya jelek dan seterusnya gitu. Artinya ini proses profiling secara otomatis ini dia bisa berhak mengajukan keberatan terhadap tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada proses secara otomatis. Dia beranggapan bahwa dia sudah clear, sudah bersih, tapi kenapa di profilingnya masih tidak layak? Karena bisa jadi tadi data tidak akurat dan sebagainya gitu. Kemudian notifikasi kegagalan data pribadi. Ini paling penting. Jadi pada saat terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, ini mungkin teman-teman yang sudah pernah mengambil mata kuliah cyber security sudah pernah dapat studi kasus ini ya. Jadi jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi harus menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 72 jam atau kurang lebih 3 hari ya. 3 hari ke subjek data pribadi dan lembaga. Dan pemberitahuan tertulis itu sebagaimana dimaksud di atas itu minimal memuat data pribadi yang terungkap. Data pribadi apa yang terungkap? Kapan dan bagaimana? Kita harus menjelaskannya. Kapan, bagaimana data pribadi terungkap. Kemudian upaya apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang harus disampaikan supaya ini merupakan sebuah bentuk compliance. Namun banyak terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, si pengendali data pribadi selalu klaim bahwa tidak terjadi kebocoran, datanya aman dan seterusnya. Nah, ini yang harus disampaikan apabila sudah terindikasi terjadi kegagalan, ya mereka harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis, minimal memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana, dan upaya penanganan apa yang sudah dilakukan. Nah, transfer data pribadi ini kalau bicara transfer adalah biasanya sudah di luar negara ya. Jadi transfer kalau sifatnya pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi lainnya di dalam hukum negara Indonesia. Pengendali data kalau di dalam hukum kita sebut data portability ya. Jadi pindah antara satu pengendali data pribadi dengan satu pengendali yang lainnya. Kemudian pengendali data pribadi yang melakukan transfer data pribadi dan menerima transfer data pribadi wajib melakukan perlindungan data pribadi. Jadi ini transfer dalam konteks Indonesia gitu, yang kita sebut sebagai data portability. Nah, transfer data pribadi lintas negara ini bisa dilakukan. Jadi transfer data pribadi di luar wilayah hukum itu dapat dilakukan. Jadi namun si pengendali data pribadi seperti misalkan startup wajib memastikan tempat kedudukan pengendali data pribadi atau proses data pribadi yang menerima transfer data pribadi tersebut. Contoh misalkan kita sebagai startup kita menggunakan salah satu cloud services yang data centernya masih belum ada di Indonesia. Nah, kita harus memastikan bahwa negara tempat kedudukan si pengendali atau prosesor itu memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari negara tujuan awalnya gitu. Misalkan contoh Indonesia nih, kita pakai salah satu cloud provider yang kebetulan data centernya belum ada di Indonesia. Jadi kita datanya disimpan di luar. Itu masih mungkin kan. Artinya dengan memastikan bahwa negara tersebut memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi terhadap bagaimana melakukan perlindungan data pribadi. Dan
pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan subjek data pribadi jika ketentuan di atas tidak terpenuhi. Jadi jika di atas tidak terpenuhi bisa jadi sepanjang tadi pemilik subjek data pribadi setuju untuk datanya dikirimkan keluar. Ini penghapusan data pribadi. Ini penghapusan data pribadi itu di dalam pasal 4243 diatur. Jadi subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada sifatnya delete penghapusan. Jadi pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi dalam hal telah mencapai masa retensi, tujuan pemrosesan data pribadi telah tercapai, terdapat permintaan dari subjek data pribadi. Jadi harus mengakhiri pemrosesan. Misalkan minta permintaan penghapusan. Pengendali data pribadi wajib menghapus data pribadi dalam hal data pribadi tidak diperlukan. Jadi kita nggak boleh menyimpan lagi data pribadi tersebut apabila tidak digunakan lagi. Subjek data pribadi telah melakukan penarikan persetujuannya. Kalau sudah ditarik persetujuannya, kita harus hapus. Terdapat permintaan dari subjek data pribadi dan data pribadi diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan data pribadi dari kiriman orang yang salah kirim, itu harus dihapus. Atau kita memproses data pribadi orang lain yang di mana si subjek data pribadi sudah menarik persetujuannya, kita harus hapus. Nah, pemusnahan kalau data pribadi yang sifat tadi penghapusan ini biasanya di dalam sistem ya, ini bisa sebagai temporary deletion. Jadi penghapusan sementara. Jadi bisa archive lagi di dalam beberapa konteks. Namun kalau yang sudah pemusnahan ya ini benar-benar harus dihapus. Jadi pengendali data pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan pemusnahan data pribadi kepada subjek data pribadi. Jadi wajib dimusnahkan apabila telah habis masa retensinya. Contoh misalkan ada suatu informasi yang masa retensinya 5 tahun, 10 tahun sudah habis, yaitu wajib dimusnahkan. Terdapat permintaan subjek data pribadi, ingin datanya dimusnahkan, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum. Jadi kalau data-data berkaitan dengan proses hukum, itu harus disimpan. Jadi nggak boleh dimusnahkan. Kemudian data pribadi diperoleh atau diproses dengan cara melawan hukum. Seperti itu. Nah, ini beberapa penyebab kegagalan pelindungan data pribadi, mulai dari tidak adanya legal basis. Jadi kalau kita lihat tadi video tadi, banyak terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Tidak adanya legal basis, pengumpulan data berlebihan, legal basisnya tidak sesuai, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini menjadi salah satu tantangan. Bagaimana proses pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, perbaikan paragraf, sampai penghapusan. Jadi ini beberapa penyebab kegagalan perlindungan data pribadi. Nah, sanksi pelanggaran perlindungan data pribadi tentunya ada yang sifatnya sanksi administratif, peringatan tertulis, penghentian sementara, kegiatan pemrosesan, penghapusan, pemusnahan, ganti rugi, denda administratif, dan juga sanksi pidana. Pidana tadi ada pidana denda atau pidana tambahan atau sifatnya korporasi. Nah, ini bagaimana strategi kita menyambut Undang-Undang PDP yang nanti akan berlaku di Oktober 2024. Tentu budaya. Ini membangun budaya privacy, menghormati privasi orang merupakan salah satu PR besar gitu. SDM, meningkatkan kapasitas SDM. Harapannya teman-teman di sini yang kuliah di S1 Informatika bisa meningkatkan kapasitas SDM-nya terkait dengan bagaimana melakukan perlindungan data pribadi, ke depannya menjadi DPO dan sebagainya. Kemudian teknologi membangun sistem pengamanan data yang baik, mitigasinya, bagaimana memitigasi risiko pelanggaran PDP yang mungkin muncul. Strategi menyambut Undang-Undang PDP bagi kita sebagai subjek data pribadi, ya tentunya baca dan teliti dan kritis dalam membaca ketentuan dan kebijakan privacy, memahami hak-hak yang dimiliki, dan tidak menyebarkan data secara sembarangan. Sedangkan beberapa poin tadi, tentu kita harus paham bagaimana kita meningkatkan awareness kita. Jadi nanti dengan adanya, misalkan dengan adanya peningkatan awareness pada saat kita mengakses sebuah website, ya kita paham apa yang sudah ada, apa yang harusnya ada. Misalkan contoh privacy policy. Biasanya ada namanya catch policy, apakah kita mau disimpan, temporary, dan sebagainya. Itu awareness dari masing-masing orang gitu. Jadi kita harus baca-baca teliti privacy policy, namun tantangannya adalah tidak semua orang baca privacy policy itu secara otomatis. Makanya di beberapa penelitian melakukan automatic analisis privacy policy supaya bisa melihat apakah privacy policy ini sesuai dengan ketentuan nggak, udah benar nggak, dan seterusnya gitu. Kemudian kita tidak sembarangan menyebar data pribadi sembarangan, karena nanti bisa disalahgunakan dan seterusnya.
Dan tentu walaupun ada keinginan untuk desire to disclose, tapi ada juga tadi desire to private dan seterusnya. Dan tentu kita bisa memahami hak-hak subjek data pribadi yang kita miliki. Namun seperti yang pernah kita sampaikan bahwa subjek data pribadi itu sifatnya adalah tidak absolut, tidak mutlak, karena harus dikaitkan dengan dasar pemrosesan data pribadi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya coba tanya ya. Di sini. Ini izin bertanya sekali. Ini ya silakan tanya di chat aja nggak apa-apa, biar saya jawab ya. Oke, yang pertama sekarang ada lomba National Missing Person Hackathon di mana orang yang melakukan peretasan untuk kebaikan dan mencari jejak terakhir orang hilang. Apakah hal tersebut legal? Ya, kalau ini nanti kita lihat ya. Berarti tujuannya apa? Berarti kan tujuannya ini untuk proses penelitian ya. Jadi kan hackathon itu proses kajian ya. Kajian. Jadi nanti si panitia itu harus menyebutkan dasar pemrosesannya apa. Kalau kita kan sebagai peserta ya, jadi kalau dalam konteks ini bisa saja ini tetap dilakukan sepanjang harus ada declare statement dari si penyelenggara bahwa acara ini digunakan dalam konteks penelitian dan seterusnya gitu, seperti itu. Jadi orang tersebut hilang dan tidak bisa memberikan restu gitu, seperti itu ya. Ini kan dalam konteks investigasi atau ini kaitannya dengan misalkan investigasi law enforcement ya. Kalau ini udah masuknya law enforcement ya tadi ada pengecualian. Jadi tidak perlu persetujuan karena ini berkaitan dengan penyidikan atau penyelidikan. Kemudian kedua, izin bertanya, apakah suatu perusahaan bisa meminta data pribadi seorang bila orang tersebut misalnya memiliki hutang ke perusahaan tersebut dan melarikan diri? Nah, ini menarik. Jadi apakah sebuah perusahaan bisa meminta data pribadi seorang bila orang tersebut misalnya memiliki hutang ke perusahaan tersebut dan melarikan diri? Nah, dalam konteks ini berarti kan sudah ada transaksi di awal. Artinya si yang bersangkutan ini sudah bertransaksi dengan perusahaan dalam hal misalkan pinjol ya, pinjaman online ya. Nah, ini si yang bersangkutan memberikan persetujuan data pribadinya untuk diproses. Namun karena si orang ini melarikan diri, dia bisa memproses data pribadinya bisa. Namun memproses data pribadinya sesuai dengan keperluannya saja gitu. Jadi kalau dia memproses data pribadi yang secara eksesif sampai riwayat riwayat penyakit dan seterusnya, nah, ini nggak boleh. Jadi dia bisa memproses data pribadi sesuai dengan tadi persetujuannya gitu. Nah, kalau dia melakukan melarikan diri, ini udah konteksnya sudah kaitannya dengan kriminal ya dan seterusnya karena dia tidak melakukan membayar hutang seperti itu. Jadi pada dasarnya bisa, karena dia kan di awal kan sudah melakukan transaksi ya. Ada persetujuan dari si penghutang dan yang memberikan utang gitu. Apakah undang-undang PDP ini berlaku untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia? Ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau undang-undang PDP ini apakah berlaku untuk negara yang tinggal di Indonesia? Jadi pada dasarnya undang-undang PDP ini berlaku untuk orang perorangan yang baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu. Jadi kalau itu berdampak kepada, jadi kalau di sini kita lihat ya di sini, ini di pasal sebelumnya, jadi sifatnya ini. Ya, jadi kalau pada dasarnya orang, jadi sama seperti di GDPR ya, sepanjang dia berakibatkan hukum atau mempengaruhi kepentingan negara, itu berlaku. Jadi dia perseorangan,
dan jenis walaupun dilakukan perseorangan, jadi warga negara Indonesia yang dilakukan perseorangan, korporasi, badan hukum, dan organisasi internasional. Hukum berlaku, jadi di sini sebenarnya nanti tergantung, misalkan gini. Jadi apakah dia kan orang hukum, misalkan orang asing itu dalam bentuk apa? Organisasi internasional, dia itu termasuk di situ gitu. Jadi orang asing itu nanti dikaitkan dengan apakah dia masuk dalam korporasi ataupun organisasi internasional atau badan atau biasanya korporasi atau organisasi internasional. Tapi kalau secara individu ini memang tidak diatur secara detail ya. Misalkan contoh nih, karena gini, orang asing datang ke Indonesia itu biasanya ada tujuannya, misalkan untuk berbisnis, untuk sebagai perwakilan organisasi internasional gitu. Jadi dia melakukan itu kegiatannya biasanya antara untuk korporasi maupun organisasi internasional seperti itu. Tapi kalau secara individu, nah ini tidak diatur di dalam Undang-Undang PDP, tapi dia kaitan dengan korporasi maupun organisasi internasional seperti itu. Kemudian kita masuk berikutnya di sini. Terkait dengan pengolahan data pribadi untuk kepentingan training model seperti CCTV untuk kepentingan training pada model object recognition, termasuk pelanggaran data. Nah ini sebenarnya tadi, ini makanya sebenarnya ini kan awareness di kita itu masih sangat kecil ya. Biasanya dalam konteks pemrosesan data pribadi ini harus ada etik ya. Biasanya di kampus itu harus ada ethic committee ya. Karena dia memproses data orang itu harus ada review dari komite etik ya, untuk apakah penelitian ini layak untuk dilakukan atau tidak. Nah, untuk konteks ini bisa dilakukan karena sebagai tadi ada pengecualian. Jadi kalau dilihat di sini, saya sharekan lagi ya. Jadi di sini tadi ada pengecualian. Nah, ini. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini ada kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Jadi untuk kepentingan apa saja, hak saja dapat dibatasi. Jadi kalau pengecualian subjek data pribadi itu tadi untuk kepentingan penelitian ilmiah gitu. Jadi kita bisa melakukan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan penelitian ilmiah dan seterusnya. Itu. Oke, kita lanjut. Namun biasanya harus ada etik committee ya. Biasanya kalau di luar negeri itu harus ada etik committee untuk menentukan bagaimana proses penelitian yang dilakukan. Kemudian saya Khairunisa menjawab ini kembali ke hukum jurisdiksi masing-masing. Kalau Indonesia mengacu undang diperlukan adanya perizinan. Oke. Terkait kepentingan sah dilindungi. Oke. Ya, tadi bisa jadi kalau tadi digunakan data perizinan, ya sifatnya tadi kalau untuk penelitian itu masih dimungkinkan, tapi harus ada tadi tata cara yang dilakukan, misalkan dalam konteks perizinan dan sebagainya gitu. Misalkan saya pernah menggunakan suatu layanan dan sekarang saya sudah tidak lagi menggunakan layanan tersebut. Saya ingin menghapus data saya, tapi pihak pemberi layanan tidak menyediakan cara untuk menghapus. Oleh karena itu saya berusaha mengabulkan menginginkan data pribadi saya, misalkan dengan mengubah nama, info kontak. Apakah tindakan saya dapat dijustifikasi? Nah sebenarnya dengan ada undang PDP ini kita berhak untuk meminta penghapusan. Otherwise nanti mereka bisa kena pelanggaran. Harapannya maka nanti dengan ada otoritas kita bisa melakukan pengaduan bahwa permintaan penghapusan data pribadi saya tidak dilakukan gitu, seperti itu. Ya, walaupun yang dilakukan saat ini kan melakukan pengkaburan itu artinya kita membuat data itu tidak akurat kan ya, tidak akurat sehingga dia data pribadi yang ada di sana sudah tidak akurat lagi. Itu kan upaya kita untuk melindungi data pribadi kita ya. Tapi pada dasarnya kita bisa dengan kondisi yang existing kita bisa menuntut apabila permintaan data pribadi kita permintaan penghapusan data pribadi kita tidak digubris gitu ya. Oke, apakah kita ingin melaporkan pelanggaran data pribadi tersebut? Kita harus kemana? Nah, sementara apabila terjadi pelanggaran itu silahkan lapor ke Kementerian Kominfo ya. Di Kementerian Kominfo itu ada bagian yang kaitan dengan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika di Kominfo, ini yang mengatur terkait pelanggaran data pribadi. Oke, izin bertanya, untuk regulasi di setiap negara apakah sama atau ada regulasi sendiri? Jadi di regulasi setiap negara itu berbeda-beda, kecuali di EU ya.
Jadi EU GDPR itu dulunya masing-masing negara di Eropa itu punya undang-undang data protection sendiri-sendiri. Jadi punya mereka awalnya punya direktif, jadi data protection directive, kemudian dari direktif ini masing-masing negara punya aturan sendiri-sendiri. Namun dengan adanya GDPR, jadi masing-masing negara sudah tidak punya aturan terkait dengan data pribadi, jadi mengacu kepada GDPR. Jadi satu sekarang. Jadi hanya berlaku di Eropa, sedangkan di masing-masing negara seperti Indonesia, Thailand, Singapura itu punya aturan sendiri-sendiri. Izin bertanya, bagaimana cara kita melindungi privasi data pribadi? Kita di tengah banyaknya platform tumbuh di sekitar kita dengan regulasi yang bermacam-macam sehingga data kita dapat tersebar. Ya, ini menjadi suatu hal yang menarik ya, tantangan ya. Artinya dengan banyaknya platform, tentu data kita banyak tersebar. Artinya dengan data portability, artinya gini, kalau kita misalkan pindah antara satu sosial media ke media lain, sosial media ini nggak kita ingin gunakan lagi, ya kita bisa minta data kita dipindahkan gitu. Namun kompleksitasnya adalah kesiapan dari pengendali data pribadi. Apakah mereka sudah siap gitu? Tapi secara aturan ini harus berlaku gitu. Artinya kalau kita menggunakan sosial media ya udah, kalau udah nggak kita gunakan ya udah kita minta datanya dihapus, udah berhenti gitu ya. Jadi itu yang perlu menjadi sebuah edukasi. Artinya bagaimana supaya tadi dengan banyaknya marak platform digital, artinya tidak karena kita pindah satu platform dengan platform lain, data kita masih ada di masing-masing platform tersebut. Ya kita pada saat saya hapus. Sama seperti kalau teman-teman anak kos itu, anak kos pindah satu kos ya sudah selesai urusan di kosan sebelumnya gitu. Kita pindah ke kosan baru gitu. Seperti itu. Ini bertanya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia apakah sudah berlaku? Sudah ditetapkan, sudah dikeluarkan di tahun 2022, nomor 27. Nah, biasanya di dalam itu ada ketentuan peralihan 2 tahun setelah diterbitkan sudah akan berlaku secara efektif. Jadi nanti Oktober di 2024 itu akan berlaku secara efektif. Jadi akan berlaku nanti sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Misalkan saya menggunakan data open source yang ada di internet, ternyata data tersebut melanggar kebijakan privacy data dan dikenakan pidana. Apakah saya bisa dikenakan tuntutan juga? Nah, ini harus dilihat ya. Privacy policy-nya. Biasanya kalau kita misalkan menggunakan data Kaggle ya, biasanya itu nanti kita lihat proses bagaimana pemrosesan data pribadi. Apakah data itu udah merupakan data dummy dan sebagainya, atau kaitannya dengan data-data pribadi. Itu yang pertama. Kedua, tadi kalau pemrosesan data pribadi itu untuk sifatnya menguntungkan diri sendiri itu nggak boleh. Tapi kalau kaitan dengan riset itu masih dibolehkan. Jadi itu yang harus dipahami ya. Artinya lihat dulu bagaimana data pribadi atau data open source itu, misalkan data set ya, itu diperoleh. Apa isinya gitu. Kemudian apakah data ini mengidentifikasi seorang atau tidak. Kemudian tadi ya kita gunakan dalam konteks penelitian dan seterusnya. Biasanya dataset itu sudah membuat disclaimer. Oke, izin bertanya bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang pribadi sedangkan SDM di Indonesia menjadi, nah ini menjadi tantangan ya. Jadi SDM ini menjadi tantangan dia di Indonesia, ekosistem DPO lagi dibangun ya. Jadi bagaimana membangun kompetensi DPO supaya masing-masing orang punya ke depan bisa memiliki kompetensi DPO dan sebagainya. Izin bertanya, apakah ada yang setuju atas penggunaan data pribadi tapi berubah pikiran setelah berapa waktu? Apakah bisa minta datanya untuk dihapus? Nah, ini sebenarnya bisa sepanjang tadi kita berdasarkan persetujuan. Misalkan saya pakai sosial media, ya udah saya berubah pikiran ya bisa kita hapus gitu. Atau kita pakai aplikasi ya. Nah, ini yang memang harus dipahami bahwa pada saat pemrosesan data pribadinya berdasarkan persetujuan ya kita bisa minta data tersebut dihapus. Namun kelemahannya saat ini ya tadi kesiapan dari pengendali data pribadi. Kadang-kadang dia belum punya fitur untuk meminta data dihapus. Nah, ini menjadi salah satu celah bagi pengendali berarti bahwa mereka tidak comply dengan aturan gitu. Jadi kita bisa melihat apakah yang bersangkutan ini comply nggak dengan aturan itu. Oke, itu ini karena pertanyaan banyak saya singkat-singkat jawabannya ya. Apakah penggunaan informasi foto orang lain untuk kepentingan seseorang atau dengan kata lain hacker? Oh, kata lain. Nah, ini menjadi menarik ya. Nah, kalau niatnya namanya mens rea-nya untuk keperluan untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu
bisa dituntut ya. Tapi kalau sifatnya tadi untuk domestik dan seterusnya ini di luar konteks undang-undang PDP. Tapi kalau kita menggunakan foto orang lain untuk kepentingan fake atau apapun, nah ini menjadi ini pelanggaran ya. Pelanggaran dari penggunaan data palsu ya. Tadi kan ada sanksinya ya, sanksi pidananya gitu. Izin bertanya, apakah saja tantangan utama dalam menghadapi pemerintah dalam menghadapi ya tentunya tadi dari SDM, tata kelola, kemudian awareness ini menjadi sebuah tantangan. Dan tentu ini sebuah proses karena kalau di Eropa itu data pribadi itu udah ada sejak puluhan abad, beberapa abad tahun lalu ya. Jadi mulai dari tahun 80, 50 itu mereka sudah ada gitu. Artinya secara culture sudah terbangun. Nah, ini menjadi tantangan Indonesia gitu. Artinya salah satunya adalah mindset dan culture gitu. Dan tentunya SDM. Jika seorang diminta bantuan orang misalnya dalam menghapus akun sejenisnya, namun yang mengakses data pribadi orang yang diminta sudah setujui, kemudian orang yang diminta untuk dibantu memperkenalkan. Nah ini kalau ini nanti bisa kaitannya dengan ini ya. Pertama dengan Undang-Undang ITE ya. Artinya gini, apakah Undang-Undang ITE itu mengatur bahwa illegal access? Misalkan kita mengakses sebuah sistem elektronik yang ada data pribadi. Ya kalau kita sudah mendapatkan persetujuan, misalkan kita melakukan hacking ya, legal hacking ya, kita sah gitu karena sudah ada persetujuan dari pemiliknya gitu. Jadi ya kalau dia menuntut ya ini tidak bisa karena memang sudah ada persetujuan gitu. Jadi kalau di sini jika seorang diminta membantu orang misalnya jasa menghapus akun sejenisnya, namun yang mengakses data pribadi orang namun dengan mengakses data pribadi orang yang diminta untuk dibantu sudah disetujui dan orang yang meminta bantuan kemudian yang minta bantu. Nah, ya nggak bisa karena kan dia udah memberikan persetujuan ya untuk mengakses data pribadi seperti itu. Oke, izin bertanya bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya melindungi data pribadi. Tadi sudah dijawab ya, mulai dari proses edukasi, pengembangan SDM, dan sebagainya. Jika seorang menggunakan data pribadi tersedia secara berkala, ini namun kemudian diketahui bahwa data tersebut melanggar kebijakan privasi dapat dikenakan pidana apakah ditanggung jawab secara hukum. Nah, kalau memang sudah tidak sesuai dengan ketentuan ya harus segera dihapus ya. Tadi kan ada ketentuan yang kita bahas ya. Dan ini cukup banyak ya pertanyaannya ya. Mungkin saya satu lagi. Nah ini ya nanti bisa izin menjawab nih ada Rizky ya. Jadi ada. Ya biasanya kalau ada kejahatan kita tinggal melaporkan bukti kejahatan itu ke pihak yang berwajib, misalkan polisi atau PPNS di Kementerian Kominfo. Itu ada tim yang memang sudah bertugas untuk melakukan penanganan kejahatan siber ya. Berdasarkan pengalaman ketika magang, kami harus menandakan non-NDA sebagai bentuk komitmen dalam menjaga. Jika undang-undang PDP baru berlaku, apakah berarti NDA yang NDA itu tetap memiliki kekuatan hukum ya? Artinya gini, NDA itu artinya teman-teman sepanjang hayat itu, artinya tetap menjaga kerahasiaan data tersebut. Artinya NDA itu sifatnya mengikat kepada individu antara teman-teman dengan perusahaan. Itu ditambah dengan adanya undang-undang PDP, teman-teman harus lebih comply lagi. Artinya selama ini NDA itu mengikat, jadi teman-teman misalkan magang ini. Artinya setelah teman-teman selesai magang, teman-teman mendisclose, itu teman-teman berurusan perdata dengan perusahaan. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan pembocoran, jadi itu pertama ya, NDA itu pada saat teman-teman misalkan magang nih, teman-teman keluar, teman-teman melakukan membocorkan data, teman-teman kena ini ya, hukum perdata bisa dituntut. Tapi di satu sisi teman-teman bisa kena undang-undang PDP karena teman-teman mendisclose data pribadi tanpa persetujuan. Jadi bisa perdata, bisa pidana gitu. Oke? Itu ya. Jadi bisa saling menguatkan gitu. Oke, demikian mungkin ada kita sudahi karena sudah lewat dari waktunya. Mungkin kita akan foto, mungkin yang ini agak banyak ya 11 ya. Kita foto di slide pertama, satu ya, satu. Ya. Slide kedua.
Slide ketiga. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide ketujuh. Slide ke-8. Slide ke-8. Slide ke-9. Slide ke-10. Slide yang terakhir 11. Oke, demikian kuliah hari ini kita sudahi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut selamat menyambut Hari Raya. Semoga mudik dan semuanya berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.